Karir pet sebenarnya yang terlintas di pikiran saya waktu saya kuliah itu juga masih data science. Nah di situ aku kayak cobain tuh lihat-lihat di cloud seperti apa. Ternyata dipelajarin tuh lebih asik gitu loh. Intern tuh kayak kirain kayak disuruh fotokopi gitu kan, disuruh bikin kopi gitu kan. Nah sekarang enggak teman-teman. Halo Cloudtizen, selamat datang di ICCom Podcast. Jadi ini adalah podcast pertama dari ICCom. Dan kebetulan saat ini kita kedatangan tamu ya dari Helios Informatika Nusantara, Kak Adrian Dwi Adinata. Mungkin Kak Adrian silahkan mau menyapa Cloudtizen dulu sambil memperkenalkan diri. Hai semuanya, hai Cloudtizen. Jadi perkenalkan, nama saya Adrian Dwi Adinata dan saya sekarang bekerja di PT Helios Informatika Nusantara as a cloud technical, dan spesifik untuk produknya itu saya pegang Tencent Cloud seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adrian, luar biasa ya, technical cloud dan pegangnya Tencent Cloud ya di Helios Informatika Nusantara. Mungkin kita saat ini akan membahas lebih banyak tentang karir ya, perjalanan karir, karena ini menarik juga. Ternyata Kak Adrian ini dulunya dari intern, kemudian berlanjut sampai menjadi karyawan tetap. Oke, jadi sebelum di Helios sendiri nih Kak Adrian, apakah pernah ada pengalaman kerja lain atau intern di tempat lain, atau memang langsung Helios pertama kali? Oke, jadi pertama kali bisa dibilang itu langsung di Helios ya, baik itu program intern selama 6 bulan seperti itu. Terus di akhir program intern tersebut aku ada semacam penilaian dengan tim leader. Kemudian dari tim leader merasa dari performa dari internku udah cukup bagus, jadi ditawarin untuk posisi ngisi cloud technical as a staff di Helios. Cuman sebelum aku mengikuti intern di Helios sendiri, aku ada beberapa pengalaman. Jadi pernah ikut semacam MBKM gitu ya, programnya Kampus Merdeka yang bagian studi dependen. Itu aku pernah ikutin, tapi itu untuk petnya itu lebih ke data science seperti itu. Oke, jadi belajarnya data science. Betul. Oke. Terus mungkin ini kita ngobrol dulu tentang kerjaan di Helios gitu ya. Kayak gimana sih kesehariannya kerja di Helios selama ini? Mungkin boleh diceritain Pak. Oke. Kalau dari sisi pekerjaan sebenarnya dari tempatku sendiri cukup enjoy ya, karena kalau di cloud technical sendiri kita kan as a team gitu ya. Jadi ada beberapa posisi yang serupa yang sama dengan tempatku. Jadi kita bisa semacam diskusi kayak gitu. Jadi sehari-harinya ngapain ya, sehari-harinya kita ke kantor mungkin ya, dan itu opsional karena kita semacam hybrid gitu ya. Memang kalau misalkan ada keperluan ke kantor ya kita ke kantor, kalau enggak ya kita bisa kerja dari mana aja seperti itu. Untuk aktivitinya sendiri kalau di cloud technical itu masih campur antara pre-sales dengan post-salesnya. Jadi pre-sales itu seperti apa? Jadi kegiatan-kegiatan pada saat kita lagi approach si customer atau ke business partner itu dinamakan kegiatan pre-sales, kayak meeting-meeting seperti itu. Nah itu kegiatan sehari-harinya seperti itu. Terus kalau misalkan nanti project sudah berjalan, kita udah ada kesepakatan seperti itu, dan masuk kegiatan post sales. Jadi untuk implementasi, kemudian untuk ngerjain kalau misalkan nanti dari hal-hal yang kita kerjakan itu ada terdapat isu. Nah kita itu biasanya juga ada troubleshoot segala macam kayak gitu. Terus setiap seminggu sekali kita ada semacam weekly meeting gitu. Jadi kita brainstorm bareng sama tim kita setiap hari Selasa ya kalau di timku seperti itu. Dan mungkin kegiatan ya, kalau ngomongin kegiatan itu kalau misalkan yang udah aku bilang kan kayak kegiatan yang formal banget gitu ya. Yeah. Dan kalau di Helios sendiri itu banyak kegiatan yang sebenarnya informal, dan itu yang cukup asik ya. Di Helios itu banyak eventnya seperti itu ya. Yang terakhir banget itu aku pernah berpartisipasi ya di Helios Turnamen 2023.
Nah itu turnamen bulu tangkis ya, bulu tangkis yang mempertemukan bisnis partner kita, terus kemudian end user kita seperti itu. Dan di setiap akhir pekannya kita di hari Jumat itu juga ada bulu tangkis juga, jadi sama teman-teman Helios gitu. Jadi disitulah kita bisa saling akrab, bisa saling ngobrol, baik itu ngomongin kerjaan maupun ngomongin hobi dan segala macam. Gitu sih kalau aktivitasnya. Jadi cukup mewadahi hobi juga ya. Betul. Adrian sendiri memang hobi olahraga untuk bulu tangkis gitu atau? Yes, sebenarnya kalau hobi dulunya aku sukanya futsal sih ya. Cuman karena di sini mungkin peminatnya nggak terlalu banyak, nggak seperti bulu tangkis, jadi ya ngikut aja, ngikut alur ya. Tapi bulu tangkis juga menyenangkan dan sampai sekarang malah jadi rutinnya main bulu tangkis daripada main futsal gitu ya, karena temennya pada main. Jadi seimbang ya. Yes, betul. Nggak cuma kerja aja gitu, tapi tetap ada olahraganya, terus Betul. tetap bisa bersosialisasi gitu sama teman-teman, jadi nggak bosan gitu kerja doang gitu. Yes, betul. Jadi kalau ngomongin aktivitas juga nggak selalu aktivitas yang formal banget, yang kita pakai otak terus, pakai mikir terus itu enggak. Jadi kita tetap ada olahraganya, kita tetap ada berbaurnya dengan teman-teman yang lain. Iya, jadi asik ya. Oke, mungkin itu sekaligus memang menjawab juga ya hal yang paling menyenangkan bekerja di Helios gitu. Yes. Atau mungkin ada hal lain mungkin yang bikin menyenangkan bekerja di Helios apa sih kira-kira? Oke. Hal-hal yang menyenangkan tadi ya yang pernah yang sudah aku mention tadi ya, dari sisi lingkungan atau environmentnya sendiri. Jadi rata-rata ya kalau di Helios sendiri itu kebanyakan teman-teman itu dari fresh graduate seperti itu. Jadi kita sama-sama nih ngedevelop diri buat saling membangun lah. Jadi kita saling belajar satu sama lainnya gitu. Jadi kita nggak ada yang saling aku lebih pinter nih, aku lebih pinter gitu, nggak ada. Jadi kita saling gimana ini caranya gitu, saling sharing gitu kalau tempat di kerja di Helios. Terus juga dari aktivitasnya juga banyak event-event yang menurutku tuh sangat menarik ya. Jadi kita kayak banyak perayaan-perayaan mungkin celebration segala macam itu juga di tempatku ada. Terus juga apa lagi ya? Jadi dari sisi pekerjaan juga, karena aku itu masuk cloud itu mungkin bisa dibilang karena campur tangan Tuhan gitu ya. Jadi karena sebelumnya aku kan kuliah di data science gitu ya. Terus tiba-tiba nyemplung cloud tuh. Nah di situ aku menemukan hal-hal yang menarik dan sampai sekarang yang masih memotivasi aku untuk selalu belajar di dunia cloud sendiri gitu kayak gitu. Makanya di kerjanya jadi juga enjoy gitu. Jadi pekerjaan juga nggak terlalu pusing karena kita enjoy juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menarik tadi. Iya. Jadi sebenarnya masuk ke cloud itu bukan suatu yang kejar ya sebelumnya ya. Awalnya ketemu cloud emang karena dimasuk Helios terus dapat posisi cloud technical, itu gimana itu Kak ceritanya? Oke, jadi ceritanya sedikit panjang ya. Karena pada awalnya di kuliah itu konsentrasi saya itu data science. Ya kan? Jadi kemudian saya ikut studi independen itu juga data science seperti itu. Jadi karir path sebenarnya yang terlintas di pikiran saya waktu saya kuliah itu juga masih data science gitu. Terus kemudian aku melihat intern opportunity di Helios itu waktu itu aku apply-nya sebenarnya data solutions. Jadi sebenarnya masih nyerempet-nyerempet tentang data seperti itu. Dan beberapa bulan awal masuk intern itu aku masih ngerjain tentang data visualization dan lain-lain. Kemudian ada satu momen di mana aku di challenge untuk ngisi posisi as a cloud technical intern seperti itu. Dan di situ aku banyak ekspor hal baru yang sebelumnya itu aku dapetin di kuliah itu mungkin hanya basic-basicnya aja seperti itu. Dan di tempatku itu di cloud juga timnya cukup solid ya, jadi aku terpacu juga untuk belajar, buat diskusi gitu. Jadi dari lingkungan juga ya, balik lagi dari lingkungan itu sangat mendukung dan aku malah ngerasanya kayak wah ternyata di cloud tuh lebih asik loh daripada di data science ya. Mungkin teman-teman yang data science juga asik juga, mungkin kalau teman-teman bisa enjoy data science ya bagus, cuman ada mungkin beberapa orang yang kayak mikirin data terus tuh pusing kayak gitu juga ada
Kalau di cloud kan mungkin pekerjaan juga lebih luas ya, jadi ada banyak yang bisa dieksplor ya dari sisi cloud computing, karena cloud computing ya lebih luas lah secara cakupannya. Kita juga bisa belajar data juga sebenarnya kalau di cloud, karena di cloud juga kan ada semacam database yang kita bisa eksplor juga, seperti itu sih. Jadi cukup panjang lah juga. Jadi waktu kuliah itu kan memang ininya data science, dan itu berarti memang belum tahu ya, belum tahu cloud sebenarnya waktu kuliah, terus waktu baru masuk intern lah sebenarnya belum tahu, belum kenal cloud berarti. Yes, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi masih buta banget ya dari teknologi cloud waktu aku masih kuliah gitu. Mungkin kalau untuk basicnya ya mungkin karena cloud juga sebenarnya komponen-komponennya juga ada server gitu. Teman-teman familiar ya kalau untuk server, networking, terus kemudian dari storage, itu hal-hal yang mungkin aku dapat di kuliah, tapi aku nggak tahu nih ternyata itu ada bisa dipakai untuk teknologi cloud computing gitu. Jadi ketika aku masuk Helios, kemudian aku ngisi posisi as a cloud technical intern, baru di situ aku tahu tuh ternyata bisa running on cloud juga loh produk-produk yang dulu aku pelajarin kayak gitu. Oke, berarti waktu kuliah sebelumnya nggak tahu nih kalau cloud itu sebenarnya mencakup apa aja gitu ya. Yes, betul. Memang dasar-dasarnya udah ada dipelajari di cloud di kuliah, tapi ketika dapat posisi itu baru tahu, oh ternyata yang ini kepake ya, yang ini kepake gitu ya. Yes. Oke, menarik. Nah, tapi menariknya juga ternyata berarti di Helios itu terbuka ya untuk memberikan kesempatan teman-teman atau intern ini untuk belajar, karena kan buktinya dari Mas Adrian sendiri itu di challenge gitu, bukan harus punya skill gitu, tapi di challenge untuk masuk ke cloud, dan memang benar-benar baru belajar ya pas terjun pertama kali itu. Iya, seperti itu sih. Jadi kalau di Helios sendiri juga kita itu ada yang namanya, yang aku masih ingat banget itu begitu kita masuk jadi intern. Nah itu kita dapat 1 orang buddy dan 1 orang mentor, seperti itu. Jadi buddy itu lebih mengarah kepada gimana cara kita adaptasi di lingkungan tersebut. Jadi yang ngenalin kita lah, bantuin kita kenalan sama teman-teman yang lain yang udah lebih lama join kayak gitu. Terus kalau untuk mentornya sendiri ya lebih ke akademisnya. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari, kemudian apa aja sih challenge-nya untuk di posisi yang sekarang diisi kayak gitu. Dan ngobrol sama mereka itu kebetulan juga aku dapat buddy dan mentor yang cukup oke, seperti itu. Jadi dulu itu waktu aku intern itu setiap minggu, 1 kali seminggu itu ada yang namanya checkpoint. Jadi di checkpoint itu aku disuruh curhat tuh. Jadi selama 1 minggu aku ngapain, terus ada kendala nggak seperti itu, terus kira-kira ada hal-hal yang mau dieksplor apa enggak gitu. Terus mereka juga nggak cuma kayak nanyain doang gitu loh, kayak mereka tuh juga ngasih solusi, terus ngasih insight baru kayak teknologi cloud tuh kayak gini-gini, terus tertarik gak coba buat untuk cobain kayak gitu. Jadi karena lingkungannya juga sangat mendukung, terus kemudian rasa penasaran itu juga akhirnya tumbuh. Nah di situ aku kayak cobain tuh lihat-lihat di cloud seperti apa, ternyata dipelajarin tuh lebih asik gitu loh. Asik ya. Iya. Dipelajari. Oke, tadi sempat ngobrol juga ya tentang ada tantangan, ada kendala gitu. Kira-kira apa sih tantangan yang pernah dirasakan selama bekerja di Helios, baik itu dari intern sampai menjadi seorang cloud technical gitu, mungkin bisa diceritain. Oke. Sebenarnya kalau tantangan ya, kalau misalkan kita ngomongin tantangan terus kemudian kita ngomongin challenge-nya apa, ya cukup sedih ya. Soalnya baik lagi tadi itu kan waktu kuliah kan aku sering belajarnya itu kayak data science gitu kan. Jadi kalau cloud computing itu aku masih meraba gitu. Nah di situ kayak jiwa-jiwa anak muda yang sering insecure, nah di situ muncul tuh. Aku nggak tahu apa-apa nih kayak gitu kan. Terus dikit-dikit healing. Iya, dikit-dikit healing, dikit-dikit bikin status, dan ternyata susah juga ya bekerja kayak gitu kan.
Nah, hal-hal itu pasti ada muncul lah. Kayak misalkan kita, aku inget banget waktu itu juga baru sekitar beberapa hari aku join itu intern itu aku udah dilibatin untuk bantu project. Seperti itu. Jadi intern di Helios juga itu sangat menarik ya, bisa dibilang sangat menarik karena kita tuh nggak selalu belajar itu sesuai teori aja. Kita dikasih kesempatan untuk ikut bantuin project. Gimana sih kita kalau misalkan bekerja di di dunia karir sebenarnya gitu loh. Kita turun langsung ke user, kita langsung turun ke bisnis partner, itu seperti apa cara handle-nya kayak gitu. Dan di situ kayak tantangannya ya karena aku masih bener-bener baru kan. Jadi kayak ngerasa kayak aktivitasnya cukup berat ya gitu ya. Ternyata nggak mudah ya. Walaupun intern tuh kayak kirain kayak mungkin kalau teman-teman dulu kayak yang zaman dulu banget ya kayak intern tuh disuruh fotokopi gitu kan, disuruh bikin kopi gitu kan. Nah, kalau sekarang enggak teman-teman. Kalau sekarang itu intern tuh sudah terstruktur. Jadi kita juga udah ada semacam kayak silabus gitu. Jadi hal-hal yang dipelajarin itu udah tertuang di situ. Juga kita udah dikasih kesempatan buat ikut project tadi. Nah, balik lagi ke tantangannya ya itu sih kayak nggak ngerasa nggak tahu apa-apa. Itu sih ngerasa nggak tahu apa-apa itu cukup painful sih. Jadi kayak mau ngelakuin something itu kayak takut gitu loh, takut ini bener apa enggak kalau misalkan kita ngelakuin ini impactnya apa gitu loh. Jadi kita kan takut ngecewain orang lain. Betul. Kayak gitu kan. Apalagi memang dilibatkan langsung ke customer ya waktu itu. Yes, betul. Cuman dari tempat Helios juga nggak mungkin kayak kita langsung dilepas itu kan nggak mungkin kan. Cuman ya kita kontribusi sekecil apapun, tapi kalau kita belum ngerti banget gitu kan kayak takut ya, ada perasaan takut. Padahal sebenarnya hal yang kita lakuin itu bisa jadi bener gitu loh, karena kita udah diajarin, kita udah di brief. Cuman kayak rasa takut pada awal-awal itu pasti muncul kayak gitu sih. Itu salah satu tantangan yang paling besar ya, itu sih kayak ketakutan akan hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu sih. Nah terus tapi waktu itu sempat kayak punya pikiran yang aduh Bapak nggak usah lanjutin ya, pernah nggak sih kayak gitu? Terus gimana akhirnya sampai tantangan-tantangan itu akhirnya teratasi, terus akhirnya tetap bisa lanjut bahkan sampai jadi karyawan tetap gitu? Oke. Tantangan-tantangan itu bisa dilalui ya sebenarnya ada dua faktor besar ya yang mengaruhi ya. Kalau bisa dibilang ya faktor dari eksternal dan faktor dari internal sendiri gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu dari Heliosnya sendiri, tim-timnya itu cukup suportif ya. Jadi dari faktor eksternal itu menurut aku udah sangat tercukupi. Tergantung dari kitanya sendiri, kita itu mau diajarin apa enggak dan kita itu mau mencoba apa enggak. Nah itu. Nah di saat di saat itu ya karena mereka sudah suportif, terus kemudian juga aku kayak ngerasa hal baru yang kayaknya kalau dipelajarin itu asik gitu loh. Jadi dari faktor internal juga jadi menggubu-gubu waktu itu karena dari eksternal juga cukup baik untuk supportnya gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri sih, gimana cara kita nge-challenge diri kita untuk ngelewatin limit kita gitu. Jadi kalau ngomongin pernah nggak sih ngerasa kayak udahlah kayak intern aja lah, sampai intern aja lah karena nggak tahu nih nanti bisa lebih jago apa enggak gitu. Ternyata capek juga. Ya itu balik lagi itu challenge-nya, tapi ya gimana cara kita itu buat nanganin itu sih gitu. Nah berarti apakah pernah mengalami kayak melakukan kesalahan gitu selama menjadi intern gitu, terus gimana sih tanggapan dari rekan-rekan di kantor yang akhirnya oh ternyata nggak apa-apa ya saya salah gitu, gimana, ada cerita yang menarik tentang itu? Yes, betul. Pasti kalau ngomongin tahap belajar itu nggak jauh-jauh dari kesalahan ya, itu udah pasti. Jadi ya beberapa kali mungkin ya waktu intern dulu ya cukup sering lah kalau misalkan dibilang cukup waktu intern juga karena minim akan pengalaman ya di dunia klub sendiri ya, ngelakuin kesalahan itu hal yang biasa aku lakukan gitu dulu ya. Tapi dari itu tadi makanya aku bilang tuh sebenarnya lingkungan itu sangat-sangat penting sih, karena
di Helios ini juga mentor dan badannya tuh cukup suportif, dan karena mungkin beliau itu tahu kalau misalkan kita itu berangkat dari fresh grade, berangkat dari kertas putih, dan di situ kalau kita lagi belajar terus kita ngelakuin kesalahan itu sebenarnya nggak dimarahin gitu loh, cuman kayak dikasih saran terus baiknya kayak gini, dan kita dibimbing lagi gitu. Jadi kita jadi nyaman gitu kan, jadi kayak ngelakuin kesalahan tuh nggak takut-takut lagi, kayak ya cuman kita meminimalisir gimana caranya kita nggak ngelakuin kesalahan. Even kalau misalkan kita udah ngelakuin kesalahan pun mereka tuh nggak langsung ngeblame ke kita gitu loh. Ini salahmu, itu enggak. Jadi karena mungkin better di next case mungkin Adrian kayak gini-gini aja kayak gitu. Nah itu hal-hal yang cukup penting sih kalau misalkan di tahap-tahap belajar seperti aku dulu waktu intern. Menarik. Terus tips bagi yang ingin bekerja sebagai cloud engineer, kira-kira apa nih tipsnya? Terutama kalau pengen kerjanya di Helios gitu.